Tapi apa kata Nabi? Bukan gitu maksud saya. Tapi sebaik-baik harta yang soleh adalah ketika dipakai sama orang soleh. Itu yang boleh kita iri seperti itu, bukan hartanya, tapi bagaimana harta ini jadi taat. Harta ini mendekatkan orang kepada Allah. Harta ini bermanfaat bagi orang banyak, bagi kebaikan umat. Itu yang boleh kita. Tapi hanya sekedar harta dipakai oleh seseorang pribadi, dipakai hanya malah semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita enggak terburu-buru. Ya. Qarun. Ya. Wa inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang emasnya itu diangkat orang 15 saja keberatan. Ini kunci-kunci gudang. Makanya orang-orang jahil di zaman Fir'aun, di zaman Qarun, ketika melihat Qarun itu lagi lewat sama banyak tentara bodyguard-bodyguardnya sambil junjung-junjung hartanya, lagi pamer harta. Ya. Sempat orang-orang bodoh itu bilang, seandainya saja kita diberi harta seperti hartanya Qarun, wah sudah gak perlu kerja kita 7 turunan. Tapi orang-orang soleh mengatakan, jangan kalian tertipu. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang Allah miliki hanya dalam sekejap. Ya. Maka beberapa saat kemudian bagaimana Qarun ini ditenggelamkan ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Ya. Baru orang-orang bodoh ngerasa, untung saja kita gak diberi harta kayak Qarun dan gak mampu tanggung jawab. Nikmat ini ada tanggung jawabnya. Kita diberi nikmat lebih sama Allah, tanggung jawabnya besar, hisabnya besar, lebih lama kita bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cepat hisab ini orang fakir. Ya. Orang-orang kaya ngantri panjang, orang fakir kalau dihisab nggak punya harta les masuk. Ya. Nah, kakian takon, santai. Wala bal la yasilul 'abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibbu li sa'iril muslimin ma yuhibbu li nafsi. Bahkan begini. Seorang mukmin itu enggak akan mampu mencapai hakikat keimanan kalau dia belum mampu mencintai saudaranya, tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya begini. Seorang mukmin enggak sempurna imannya sampai dia itu bisa ridho atas nikmat yang didapatkan orang lain, sebagaimana dia ridho kalau nikmat itu dia dapatkan. Juga sebaliknya, orang mukmin itu sempurna imannya kalau ikut sedih atas kesedihan yang didapatkan orang lain. Maka mukmin ini sama Nabi dimisalkan kal jasad. Seorang mukmin dan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan, kalau satu anggota badan itu sakit, ya, kita patah tulang yang merasakan semua anggota badan yang lain. Apalagi sakit gigi, nggak bisa tidur, ya, mau tidur bolak-balik kanan kiri, ya, ngerasakan juga. Itu mukmin. Juga seperti bangunan, ya, saling menguatkan antara pondasi dan bagian atas. Inilah mukmin. Baliyan bagi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra. Maka sesama muslim itu harus saling menguatkan, saling menyokong dalam susah maupun senang. Kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kal jasadil wahid, seperti satu badan yang tadi. Kalau satu kena, yang lain ikut merasakan. Fa in kunta la tusadif hadha min qalbika. Dan kalau dalam hati kita ini enggak ada rasa seperti itu, enggak ada sifat kita mencintai saudara kita, suka, senang saudara kita dapat nikmat sebagaimana kita senang kalau kita yang dapat.
Sedih kalau saudara kita kena musibah, sebagaimana kita sedih kalau musibah itu kita yang kena. Maka bagaimana kemudian saling menolong, saling membantu. Tapi kalau sifat itu tidak ada, fastighalika bitalabi takhallusi minal halak aham. Maka kamu harus menyibukkan diri untuk diselamatkan sama Allah dari kehancuran itu lebih penting daripada kamu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kecil. Wa ilmil khusumat. Maka harus minta karena ini bisa merusak kita. Ketika dalam hati kita sudah dipenuhi dengan rasa hasad sehingga nggak mampu melihat saudara kita ini dengan ainul mahabbah, dengan mata kecintaan kita sebagai seorang mukmin. Itu bahaya. Bahaya ketika kita kemudian melihat saudara mukmin kita ini bukan sebagai saudara seiman, tapi sebagai musuh. Sebagai musuh yang selalu kita jadikan dia ini sumber penyakit dalam hati kita. Jadi timbulnya hasad, timbulnya riba, timbulnya kebencian, timbulnya namimah, ngadu domba. Wah, ini padahal nanti masuk dosa-dosa lisan yang sudah kita bahas kemarin. Ya tadi, sekali lagi, gara-gara penyakit ini timbul nanti dosa lisan. Penyakit hati tadi. Itulah hasad. Berarti intinya bagaimana cara kita ini menjaga diri kita dari sifat hasad? Pertama, kita harus sadari bahwa Allah ketika orang lain dapat nikmat itu yang punya adalah Allah. Dan ketika Allah milih orang untuk dapat nikmat, itu cara Allah bagi nih. Itu cara Allah. Mungkin baik dalam mata kita itu orang itu nggak pantas harusnya. Tapi Allah yang lebih tahu hakikatnya. Allah yang lebih tahu isi hati seseorang daripada kita. Dan belum tentu kita diberi nikmat yang sama kita masih bisa istiqomah. Adapun yang kedua, riya. Riya ini agak berbahaya juga. Wa huwa syirkul khafi, dan riya ini disebut dengan syirik kecil. Wa huwa ahadu syirkain. Syirik kecil adalah salah satu dari dua kesyirikan. Syirik kecil dan syirik besar. Syirkul asghar dan syirkul akbar. Apa itu riya? Riya itu adalah talabu kal manzilah fi qulubil khalqi. Ketika kamu itu mencari kedudukan di hati orang. Mencari kedudukan di hati orang. Menjadi penting orang itu hormat sama kita. Menjadi penting orang itu memandang kita seperti apa dia. Mencari supaya orang itu memandang dia dengan pandangan yang baik. Litanala bihal jaha wal hasyamata, supaya kamu mendapatkan jabatan, kedudukan, atau karena kamu cinta kedudukan dari hawa nafsu. Wa fihi halaka aktsarun nas, dalam hal riya inilah banyak orang itu celaka ketika dia ini hanya mencari ridhonya makhluk, tapi tidak mencari ridhonya Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya, habis hidupnya hanya mencari bagaimana supaya orang itu ridho sama dia, tapi ridho Allah gak pernah dia cari. Padahal ada satu rumus dalam ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Gak bakal bisa kita membuat semua orang itu senang sama kita. Jangankan kita yang manusia banyak dosa di akhir zaman, Nabi, orang paling soleh di muka bumi ini saja dibenci. Bahkan sama kaumnya sendiri, sama penduduk desanya sendiri, sama kadang sebagian pakdenya. Itu Nabi.
Maka mustahil kita mau bikin semua orang senang, itu mustahil. Itu di luar sunnatullah. Nah. Tapi ridhonya Allah, kita mencari ridho Allah itu ghayatul la tudrak, adalah tujuan yang jangan pernah kita tinggalkan. Nah. Ridho Allah, ridho makhluk, tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Sedangkan ridhonya Allah, tujuan yang gak boleh kita tinggalkan. Nah ini sudah riya, itu mencari ridhonya manusia, termasuk dosa, bahkan syirik kecil, sudah gitu gak akan pernah bisa tercapai. Fama ahlakan nasu illan nas. Tidak ada yang mampu menghancurkan manusia kecuali manusia itu sendiri. Manusia itu hancur gara-gara riya, gara-gara orang lain. Walau ansafan nasu haqiqatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat fadlan min a'malil 'adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas. Wah, ini tajam sekali kalimatnya. Imam Ghazali sampai bilang gini, hayo jujur kita sama diri kita sendiri. Ditanting sama beliau. Ngaku nggak sebetulnya kita ini, kalau kita betul-betul telisik ya, masing-masing di paling dalam hati kita. Ya. Walau ansafana, kalau orang itu insaf ya, nyadari dirinya secara hakikat. Sebetulnya apa yang memotivasi kita sekarang ya? Dari banyak ilmu, orang yang punya ilmu, atau kita melakukan banyak ibadah ya. Apalagi amaliyah adat ya, amaliyah harian kita yang terlihat baik ya. Kebanyakan motivasi orang itu hakikatnya itu pasti ada riyaknya dulu, pengen terlihat baik, pengen dilihat sebagai orang saleh, ditanteng sama beliau. Mesti ada itu, sedikit banyak dalam hati orang. Kebanyakan ketika orang motivasi jadi baik itu, ya walaupun secara zahir dia ingin ya niatnya baik, tapi hakikatnya hati ini kalau memang belum terlatih nggak bisa dibohong. Jangankan orang awam, hatta ulama, sampai bahkan ulama. Kadang ulama si fulan pengikutnya lebih banyak, yang ini lebih sedikit, ngerasa ada sesuatu. Atau ketika sama-sama ibadah, yang satu dipuji, yang satu enggak, ngerasa kok saya enggak dapat pujian juga. Kadang dalam hati kita ada perasaan seperti itu. Atau kemudian ketika orang ya, sudah baik, ahli ibadah, ada temannya juga yang sama, yang satu dipercaya orang untuk dikasih amanah tertentu, dia nggak dapat, bagaimana juga ada. Ya, ini manusia. Memang lemah, kita itu, hati kita ini lemah, manusia ini kelemahan memang di dalam hati. Maka ilmu tentang bagaimana kita mendidik hati kita, ilmu tazkiyatun nufus itu menjadi penting. Bahkan termasuk ilmu wajib. Ya. Ketika Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Termasuk yang wajib itu ilmu ahkamul qulub, ilmu bagaimana kita ini mengelola hati dan tahu hukum-hukum hati, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Illa mur'atin nas wa hiya muhbitatul lil a'mal. Sedangkan riya itu bisa menghanguskan amal, bisa membuat amal itu menguap. Karena warada fil khabar anna syahid yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Sebagaimana ada hadis. Jadi ada hadis itu agak ngeri. Kadang kan kita tahunya orang yang masuk neraka pertama kali itu siapa? Kinten-kinten sinten orang yang masuk neraka pertama kali.
Kadang kan kita mikir mungkin Fir'aun, ya nggak? Iya betul. Namrud, Abu Jahal, Tusonis paling top lah tentang dunia ini. Ngaku Tuhan, gitu. Mending ngaku Nabi. Ini ngaku sebagai Tuhan. Manusia ngaku Tuhan, kan sudah kelewat. Mungkin kita kadang mikir paling yang masuk neraka pertama kali ya kalau nggak Fir'aun, Abu Jahal, apalagi Fir'aun. Nah, ada musuh-musuhnya Nabi lah. Tapi ternyata enggak. Yang masuk neraka pertama kali siapa? Yang masuk neraka pertama kali itu ahli sedekah. Yang masuk neraka pertama kali itu qori, hafidz Quran. Yang masuk neraka pertama kali itu al-mujahid fisabilillah. Gimana itu maksudnya? Kok bisa orang-orang yang soleh-soleh tadi pertama kali masuk neraka? Ternyata ya di sini disebutkan anna syahid yu'maru bi yaumal qiyamah ila an-nar fa yaqulu rabbi ustushhid. Ada orang syahid diperintah sama Allah mati syahid, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, meninggal syahid. Tapi sama Allah disuruh masuk neraka. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu berjihad? Orang ini jawab, ya Rabbi ustushhidu fi sabilik. Ya Allah, saya syahid di jalanmu untuk membela agamamu. Apa kata Allah? Bal arata ayyuqal innaka syuja'un. Enggak, tapi kamu berjihad supaya orang-orang bilang, oh kamu ini orang jagoan, pemberani, kamu itu pahlawan. Waqad qil, dan orang-orang sudah bilang seperti itu. Artinya kamu sudah diganjar. Kamu cari ganjarannya itu di dunia supaya orang bilang kamu pemberani. Waqad qil, dan orang-orang sudah bilang seperti itu. Dapat kamu tujuan kamu. Ya sudah. Wa dzalika ajruka, sudah. Ganjaranmu sudah kamu dapat. Maka apa? Sekarang wahai malaikat, tarik mukanya ke api neraka. Itu yang pertama kali masuk. Orang yang zahirnya beribadah tapi hatinya itu untuk mencari ridha manusia. Yuqalu lil alim wal haj wa kadzalika yuqalu lil alim wal haj wal qari. Dan begitu juga dikatakan seperti itu seorang alim. Ya, ditanya kenapa kamu cari ilmu? Kamu sudah saya kasih ilmumu untuk apa? Saya setelah ajarkan ilmumu ya Allah supaya memberi orang hidayah. Allah nggak bisa dibohongi. Enggak, kamu itu cari ilmu hanya untuk dikatakan orang kamu alim, kamu qori, ahli membaca Al-Quran. Bahkan wal haji, sampai orang yang berhaji. Wah, ini terutama haji ini ibadah ganjarannya besar, tapi ujian hatinya besar juga. Ya. Kenapa? Mepet riyaknya itu mudah orang haji. Sebelum haji pengajian dulu, orang-orang tahu dia mau berangkat haji. Pulang haji bawa oleh-oleh, cerita semuanya. Memang ganjarannya besar, tapi hati-hati. Haji kita bisa nguap, terbakar amalnya hanya untuk supaya orang manggil dia Pak Haji. Al-Hajj. Maka di sini disebut. Wa amal ujub. Adapun sifat ujub, ini penyakit besar yang ketiga. Wal kibr wal fakhru, disatukan karena tabiatnya satu, ujub. Ya. Wal kibru sombong, wal fakhru membanggakan diri. Fa wada'ul udhal. Tiga ini penyakit kronis. Ujub, sombong, al fakhru berbangga-bangga diri. Nah, ini penyakit kronis. Kenapa? Wa huwa nadharul 'abdi ila nafsihi bi'ainil 'izzi wal isti'dham, yaitu ketika seorang hamba melihat dirinya itu dengan mata kemuliaan. Dia ini orang mulia. Dia ini orang yang terhormat. Dia ini jasanya besar. Itu dia mandang diri dia seperti itu. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar. Tapi mandang orang lain, lihat orang lain, apalagi yang nggak punya jabatan, nggak punya harta, nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan dan pandangan kehinaan. Agak otoriter. Dia kalau keinginan dirinya karena merasa dirinya ini orang yang terpandang orang suci, pokoknya bagaimana pendapat-pendapatnya kemudian harus terlaksanakan. Tapi orang lain, siapa yang ngomong, apalagi nggak punya harta, nggak punya power, nggak dianggap, nggak didengarkan. Memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Wa natijatuhu 'ala lisan ayyaqula ana wa ana. Dan nanti dari penyakit ini, ujub dan sombong ini lahir nanti dosa lisan. Nah, nanti lahir di lisan terbiasa bilang, "Oh, aku nyong gue sing bangun." Ana wa ana. Saya. Oh, saya itu yang percaya sama Mari. Oh, itu gara-gara saya, kalau nggak ada saya nggak bakal kejadian. Oh, coba kemarin saya nggak datang, bubar kabeh acara. Oh lah, saya nggak datang orang ya. Pokoknya kemudian timbul ana wa ana. Padahal itu perkataan yang seneng seperti itu perkataannya iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud sama Allah, ya, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis nggak mau sujud pada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Wa ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Saya Engkau ciptakan dari api, dia cuma dari lempung. Tanah yang berwarnanya itu gelap, yang nggak punya kekuatan. Saya api, bisa membakar, punya kekuatan. Saya lebih baik. Saya lebih mulia, saya lebih besar daripada dia. Itu sifat warisannya iblis. Qala iblisul la'in ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu. Itu lahir dari sifat sombong, ujub itu tadi, perkataan saya. Kemudian lahir dari sifat sombong ini dalam ketika kita duduk-duduk dalam majelis, sifat tarofuq wa taqaddum, sifat ngerasa tinggi, ngerasa terdepan, wa talabut tasaddur, berusaha tampil dominan, ngerasa pengennya harus selalu dianggap saya itu pokoknya harus di depan, kalau nggak di depan nggak. Ketika ada orang lain yang hakikatnya lebih baik dari dia, oh siapa itu? Wah, cah cilik, nggak mau. Saya ini harus selalu tampil di depan. Fiha wa fil muhawarah wal istingkaf. Baik dalam majelis maupun ketika berbicara, nggak suka orang lain itu membuat dia ini terbelakang. Dia pokoknya harus selalu tampil di depan. Nggak mau ada orang lain yang padahal secara dalam hati lubuknya dia tahu orang ini lebih baik daripada saya, tapi nggak mau ngakui. Wal mutakabbiru walladhi in wu'idu anifa aw wa'adha anafa. Dan orang sombong itu adalah orang yang kalau dinasihati nggak mau terima, tapi kalau memberi nasihat kasar. Jadi seakan-akan ngerasa dirinya paling pintar, nggak sabar ngajari orang lain. Kalau dia dinasihati ngerasa nggak pantaslah kamu nasihati saya. Tapi kalau dia nasihati orang lain, kalau orang lain nolak, dia nggak mau nasihati ditolak, harus diterima, akan memaksa. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah ta'ala fa huwa mutakabbir. Maka siapa saja yang melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain, dia hakikatnya itu mutakabbir, orang yang sombong.
merasa dirinya lebih baik daripada orang. Bal yanbaghi laka an ta'lam anna al-khaira man huwa khairun 'indallahi fi daril akhirah. Tapi kamu harus sadari bahwa yang hakikat yang baik itu adalah yang baik di sisi Allah. Nanti kebaikan itu adalah kebaikan yang abadi, nanti bagaimana hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ghaibun, dan itu adalah hal yang gaib, enggak terlihat. Wa mauqufun ala khatimatin, alal khatimah. Dan orang yang enggak ada yang tahu orang itu akhir hayatnya bagaimana. Jadi gini maksudnya. Walaupun hari ini Allah sudah bukakan hati kita untuk lebih ngaji, ibadah, ya. Jangan sampai ibadah kita itu terus memandang orang yang hari ini belum baik dengan pandangan yang merendahkan. Ya, memang hari ini mungkin kita yang terlihat baik, tapi hakikat kebaikan itu kita lihat nanti di sisi Allah. Bisa jadi orang yang hari ini belum baik, Allah takdirkan di akhir hayatnya tobat, husnul khatimah. Dan tidak ada yang jamin kita yang hari ini baik bisa istiqomah sampai husnul khatimah. Maka kebaikan itu adalah bagaimana nanti akhir kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini baik masih harus tetap ngaji, belajar, minta diberi sama Allah hidayah terus. Mereka yang belum baik, bukan kemudian kita jauh-jauhkan dari rahmat Allah, ayo kita ajak, ya, kita doakan untuk supaya lebih baik lagi. Karena ketika semakin banyak orang baik, semakin banyak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada yang rugi. Kita jadi mudah, lingkungan kita jadi lebih baik, kita meninggalkan warisan untuk anak-anak kita, lingkungan yang baik. Bayangkan kalau setiap orang tua melek agama, melek didik anaknya dengan baik, perhatian mereka sama syariat Allah Subhanahu wa taala, memandang anak ini adalah amanah, harus dididik dengan baik. Bagaimana masyarakat itu juga harus tumbuh dalam lingkungan yang baik. Kita meninggal, kita nggak khawatir masjid kita nggak akan mangkrak, nggak ada yang mau melanjutkan ibadah. Masyarakat kita ninggalkan anak cucu kita dalam lingkungan yang baik. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairum min ghairika jahlun mahdun. Maka ketika kamu meyakini dirimu lebih baik daripada orang lain, hakikatnya kamu itu bodoh. Karena kamu belum bisa menerka masa depan bagaimana orang nanti khotimah amalnya. Bal yang bagi Allah tangduru ila ahadin illa wa tara annahu khairum minka wa anal fadla lahu an ala nafsi. Tapi jangan kamu melihat orang lain itu yang hakikatnya itu mesti orang, kamu harus munculkan perasaan orang lain itu lebih baik daripada diri. Kemudian di sini beliau sampaikan, fa in ra'aita saghiran, kalau kamu lihat anak kecil, orang yang mungkin ya masih kecil, lebih muda dari kita, maka katakanlah hadza lam yaqsillah wa ana 'asaituhu. Oh, ini anak masih lebih muda dari saya, maksiatnya masih lebih sedikit. Dia lebih baik daripada saya lahir duluan, masih maksiatnya lebih banyak. Wala syakka annahu khairun minni, dia mesti lebih baik dari saya. Kalau kita lihat orang yang sepuh, katakanlah qad abadallah ta'ala qablihi, orang ini sudah nyembah Allah sebelum saya lahir, dia sudah mulai ibadah. Saya lahir belakangan, dia mesti lebih baik daripada saya, amalnya lebih banyak. Kalau lihat orang alim, katakan, oh ini orang sama Allah diberi ilmu lebih banyak, ya, malam dia mendapatkan sesuatu yang tidak saya miliki, dia tahu apa yang saya tidak tahu, maka bagaimana saya setara dengan dia? Tentu orang alim lebih mulia. Tapi kalau lihat orang bodoh, kita yang sudah ngaji, ada orang lain belum ngaji, terus kita lihat dia melakukan dosa, kesalahan, ucapkanlah, bisa jadi dia melakukannya karena tidak tahu. Dia melakukan dosa karena dia masih bodoh. Tapi saya itu kadang sering melakukan dosa sudah tahu.
maka hakikatnya mendingan dia punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya tidak tahu. Tapi bagaimana kita yang sudah ngaji tapi masih sering melakukan kesalahan. Ya. Bukannya itu kemudian mengendorkan semangat kita, tapi ini adalah semangat kita memperbaiki diri sendiri sebelum kita memperbaiki orang. Bahkan kalau lihat orang maksiat, orang melakukan dosa, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Bisa jadi dia husnul khotimah, dan kita nggak tahu orang lain yang mungkin sudah beribadah bisa puluhan tahun tapi bisa jadi suul khotimah. Wa in kana kafiran, kalau orang kafir bahkan kita juga nggak tahu, mungkin bisa jadi orang ini akan ditutup umurnya sama Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam, husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosa. Bahkan orang yang masuk Islam dosanya itu disucikan sama Allah. Wa qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka selesai rampung tobat, diampuni apa-apa yang telah berlalu dari kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Jazakumullah barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan mungkin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim apabila kita menjadi korban penghasutan untuk menjatuhkan diri kita, padahal diri kita mampu untuk melawannya? Kira-kira sikap kita yang harus kita lakukan bagaimana? Terima kasih. Korban penghasutan maksudnya? Fitnah. Fitnah, betul. Ketika kita dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, dalam Islam kita punya hak untuk membela diri. Bukan berarti kemudian kita diam saja, enggak juga. Ketika kita dihasut, diprovokasi, kemudian orang memfitnah kita, dalam Islam pertama, ya, kalau dalam hal seperti ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh harus punya bukti. Kita tanya buktinya apa? Ini dari sisi zahir ya. Kemudian al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh harus punya bukti, maka kita harus sampaikan apa bukti saya melakukan ini. Kalau kita memang nggak melakukan. Wal yamin 'ala man ankar. Dan kalau orang itu nggak mampu memberikan bukti, maka kita punya hak untuk bersumpah bahwa kita tidak melakukan itu. Itu kalau ini secara peradilan, kalau kita dapat fitnah sesuatu. Ya. Maka kalau dalam secara tatanan tadi menyelesaikan masalah dalam masyarakat, bisa diberlakukan itu. Mungkin kita kumpulkan tokoh masyarakat, kita difitnah dengan sesuatu yang itu bisa ini, kita cari pihak ketiga yang bisa mendamaikan atau bisa menjadi jembatan kita dalam. Dan nanti yang diberlakukan seperti itu. Kamu menuduh ini buktinya. Nanti bukti pun diuji valid enggak. Dan ketika apalagi dia tidak bisa mendapatkan bukti, yang tertuduh ini punya hak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sumpah ini dalam Islam kedudukannya besar. Enggak bisa orang sembarang bersumpah, itu menunjukkan kefasikannya. Sembarang bersumpah, sumpahnya diobral sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, itu bukan akhlak seorang mukmin. Ya, karena nama Allah ini agung, besar sekali untuk kita pakai untuk sembarang berbicara. Nah, itu secara dalam penyelesaian secara konfliknya. Adapun hati kita bagaimana? Ya. Dalam hati, ketika kita dapat fitnah ya, seperti itu, kita banyak kemudian bisa ngambil ibrah, pelajaran penting, bahwa
Ini sebenarnya pelajaran yang perlu kita didik untuk diri kita sendiri. Orang itu nggak ada yang bisa selamat dari lisan orang lain. Orang itu nggak akan ada yang bisa selamat dari lisan orang. Nabi itu pernah berdoa, ya Allah selamatkan aku dari cercaan atau lisannya orang-orang jahil. Sama Allah dibalas, wahai Muhammad, kamu itu manusia. Jangankan kamu manusia, saya saja yang roh Allah Subhanahu wa taala, orang itu ada tetap yang nyela saya. Allah saja nggak bebas dari celaan manusia. Dibilang Allah punya anak, dibilang Allah Subhanahu wa taala punya istri. Allah saja nggak bebas, jangankan manusia. Allah saja dicela, apalagi manusia. Nggak ada yang bisa lepas dari celaan. Ya, kan kita yakini. Adapun sikap secara ini bisa kita seperti tadi dalam Islam, dan itu perlu nanti dipahami dalam masyarakat. Ketika orang yang menuduh nggak punya bukti, kemudian yang tertuduh sudah bersumpah, harusnya itu selesai di masyarakat. Kita didik masyarakat seperti itu. Karena sumpah ini, makanya nanti perlu juga bagaimana kita didik kedudukan sumpah di sisi Allah Subhanahu. Karena sumpah ini punya kedudukan dalam syariat. Ada namanya hadul qadzaf, hukuman orang yang menuduh berzina. Orang nuduh zina, nggak punya saksi, nggak punya bukti, ya, itu dia nanti yang tertuduh bersumpah atas, nanti saling bersumpah. Yang ini bersumpah syahadat asyhadu alla ilaha illallah 5 kali. Yang ini juga kalau yang tertuduh ini merasa nggak benar tuduhannya, bersumpah 5 kali. Ya. Terus terakhir setelah masing-masing bersumpah, hakim bilang, Allahu ya'lamu anna ahadakum makadzibun. Allah tahu salah satu di antara kalian dusta dan kalian akan dapat ganjaran dari Allah. Ini dalam fikih nanti ada qadzaf. Orang tuduh zina nggak punya saksi, nggak punya bukti, sembarangan. Nanti sampainya sumpah, maka sumpah ini nggak sembarangan. Jangan termasuk jadi cabang keimanan juga kita nggak biasa lisan kita bersumpah. Oke, itu mungkin. Yang lain? Gih, monggo. Waalaikumsalam. Tadi telah disampaikan memang apa yang ada di dalam manusia itu banyak sekali dari dan sebagainya. Mohon arahannya Ustaz, kita intinya dalam kehidupan ini harus bagaimana? Apa harus banyak berpikir atau itu tergantung dengan niat atau bagaimana supaya kita terhindar dari hal yang telah disampaikan itu. Terima kasih. Oke. Jadi tadi riya, ujub, hasad. Tiga-tiganya tadi punya obat sebetulnya. Yang pertama tadi, terutama yang sudah kita sebutkan, untuk hasad itu obatnya banyak-banyak bertafakur bahwa ketika orang lain dapat nikmat itu adalah cara Allah membagi rezeki. Maka kita harus perhitungan, kalau saya nggak ridho hasad sama nikmatnya orang, berarti kita ngelawan Allah. Itu utama. Di sisi lain secara amaliyah, kita didik hati kita untuk terbiasa memudahkan orang lain, terbiasa infak, terbiasa sedekah, terbiasa entengan bantu orang lain. Itu insya Allah gerus sifat-sifat hasad. Karena hasad ini timbul juga dari sifat yang namanya anania. Anania itu mementingkan diri sendiri, egois. Yang kedua, riya. Riya ini obatnya adalah kita memikirkan bahwa makhluk-makhluk Allah ini lemah. Kita minta ridho dari mereka, siapa mereka?
mereka itu nggak mampu memberikan manfaat kepada kita maupun mamorat. Kita dipandang orang sedikit yang ikut kita, orang itu nggak anggap kita sesuatu yang besar, nggak apa-apa selama kita itu punya kedudukan di sisi Allah. Apa yang kita cari ridho manusia? Manusia itu lemah, manusia itu bisa berubah, manusia itu sangat fakir, sangat hina. Lebih baik kita sibukkan diri mencari ridho Allah daripada mencari ridho Allah. Sudah ditanamkan dalam hati kita sifat seperti ini. Adapun ujub ini kita banyak-banyak tafakur bahwa diri kita itu lemah. Apa yang kita miliki ini sementara, bahkan jasad kita sendiri. Kita ini bahkan nggak mampu, kata Allah. Allah memberikan permisalan di dalam Al-Quran. Wa iyaslubhumud dubabu la yastanqidhuhu min. Manusia itu bahkan kalau ada barangnya yang ambil lalat, dia nggak bisa ngambil sesuai itu, nggak bisa ngambil balik. Nanti secara sains baru diteliti, ternyata lalat itu ketika makan sesuatu, memproses sesuatu, memang partikelnya itu sampai terurai sangat sempurna. Jadi partikelnya itu sampai nggak bisa disatukan kembali. Itu kita makanannya ditembloki lalat terus diambil sesuatu dari makanan kita itu. Kita nggak mampu mengembalikan atau ngambil balik dari lalat. Itu lemah. Bahwa diri kita lemah, bahwa kita ini nggak mampu untuk bahkan melawan diri kita. Semakin tua kita nggak bisa melawan, semakin lemah kita. Harta kita mau diambil sama Allah sekejap pun bisa saja. 3 itu banyak-banyak ini secara tafakur memposisikan, karena kan bagaimanapun kita beramal di awal dari bagaimana kita melihat sesuatu. Baru setelah itu nanti setiap tadi ada amalan-amalannya. Kalau riya berarti banyak-banyak kita ngelatih diri dulu dengan beramal secara sir, beramal secara sembunyi-sembunyi. Nanti lama-lama ketika sudah kuat, ketika hati kita sudah nggak pengaruh sama manusia, lama-lama bisa mudah sendiri. Sombong itu tadi, banyak-banyak kita tafakur bahwa diri kita ini nggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim umurana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka khairan. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.